Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah, kesempatan kali ini saya Asep Maulana Rohimat akan secara ringkas menjelaskan bab jinayat, ya, satu konsep hukum Islam tentang bagaimana menyikapi atau menghukumi praktek-praktek kriminal dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks hukum Islam. Kajian ini bersumber dari dalam kitab Fathul Qorib atau juga kitab Takrib. Ya, saya persembahkan untuk Pusat Studi dan Konstitusi dan juga Hukum Islam di IAIN Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukum-hukum kriminal atau hukum-hukum jinayah menurut kitab Takrib ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qatlan, pembunuhan, atau qat'an atau memotong salah satu bagian anggota tubuh seorang, atau jurhan atau melukai ya sebagian tubuh orang tersebut juga. Menurut kitab Fathul Qorib ini, ya, penjelasannya adalah al-qatlu ala salasati adrub. Nah, pembunuhan itu pun terjadi atau terbagi menjadi 3 macam, ya. Yang pertama adalah amdun mahdun, ya, yaitu pembunuhan yang disengaja. Yang kedua khata'un mahdun, yaitu pembunuhan yang keliru atau tidak disengaja. Wa amdun khata'un, dan juga pembunuhan yang tidak disengaja, ya, jadi dia sengaja membunuh tetapi karena kesalahan. Nah, itu yang ketiga. Baik, penulis kitab ini, ya, kemudian menjelaskan, ya, Syekh Al-Ghazi menjelaskan dalam kitabnya, fal amdu al mahdu huwa an ya'mida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqsidu qatlahu bidzalik fa yajibu al-qawadu alaih. Ya, bagi seorang pelaku pembunuhan yang memang disengaja, ya, artinya ia bersengaja, ya, berniat, bermaksud untuk melakukan sebuah pembunuhan kepada seorang korban, ya, yang dilakukan itu secara ghaliban, secara biasa. Artinya ia adalah seorang pelaku pembunuhan yang, ya, berniat gitu, ya, berniat melakukan pembunuhan itu. Ya, kemudian, nah, apa efeknya, apa yang harus dilakukan adalah fayajibu al-qawadu alaih, maka wajib hukum kisos baginya, ya, hukuman yang setimpal bagi pembunuh disengaja itu. Baik, itu ya. Nah, namun nanti ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi ketika kisos itu akan ditegakkan, yang akan dibahas dalam kesempatan yang selanjutnya. Namun disinggung sedikit dalam bab ini, yustaratu liwujubil qisas fi nafsil qatil au qat'it tarafihi islamun au amanun fayuhaddirul harbiyu wal murtad fi haqqil muslim. Ya, syarat wajib untuk kisos itu bisa dilaksanakan adalah pelakunya orang muslim, kemudian korbannya itu juga adalah seorang muslim, yang kemudian ia adalah dalam keadaan yang ikatan aman, ya, dalam keadaan biasa saja, tidak ada tekanan-tekanan dari siapapun. Nah, kecuali, ya, kisos tidak bisa dilakukan kalau korbannya itu adalah seorang al-harubi, seorang kafir harubi, awal murtad atau seorang yang murtad, maka tidak ada kisos meskipun membunuhnya itu juga adalah dibunuh secara sengaja. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua,
syaratnya adalah ya fa'in afa anhu ya wajabat diyatun mughaladatun halatan fi malil qatil. Ya, ketika tadi seorang itu membunuh korbannya secara disengaja, ya, maka wajib juga bagi dia adalah membayar diat mughaladah. Jika ahli waris atau keluarga korban itu kemudian memaafkan, ya, tidak dilakukan kisos, ya. Kalau kisos itu kan berarti dibunuh lagi, ya, si pembunuh ini, kemudian juga oleh hakim diputuskan untuk dibunuh juga sampai meninggal dunia. Nah, ketika keluarga korban ini memaafkan, maka si pembunuh itu wajib membayarkan diat mughaladah, yaitu diat yang besar, ya, diat yang berat yang diberikan kepada keluarga korban itu, ya. Nah, kemudian penjelasan tentang diat nanti bisa dibahas dalam kesempatan selanjutnya. Yang kedua adalah jenis pembunuhan al-khata' al-mahdud, yaitu pembunuhan yang keliru. Ya, memang tidak berniat untuk dilakukan pembunuhan. Ya, anirnya ila syai' kasaidin fayusibu rajulan fayaqtuluhu fala qawada alaihi bal yajibu alaihi diyatun mukhaffafah alal akilati muajjalah fi salasati sini. Nah, begitu kata Syekh Al-Ghazali, ya, bahwa ketika seorang itu melakukan pembunuhan dengan kekeliruan, ya, seperti contohnya adalah ia berencana memburu satu ekor hewan buruan dengan sebuah tombak, misalkan, ya, tombaknya itu dilemparkan, tetapi yang kena adalah orang, yang kena adalah manusia, dan meninggal dunia orang tersebut. Nah, itu disebut dengan pembunuhan yang salah atau keliru. Nah, bagi konteks kasus seperti ini, maka wajib bagi pembunuhnya itu adalah memberikan diat. Nah, diatnya diat mukhaffafah, diat yang diringankan, ya. Bahkan di sini diat yang diringankan itu pun boleh diangsur selama 3 tahun, ya, fihi salasi sinina. Nah, bagaimana membagi-baginya? Nah, itu nanti sesuai dengan konteks kesepakatan saja, ya, antara si pembunuh dan juga keluarga korban. Kemudian yang ketiga, ya, bentuknya adalah wa amdul khata'i an yaksida durbahu bima la yaqtalu ghaliban ka an durbahu ba'asan khafifah fayamut fala qawada alaihi bal tajibu diyatin mughaladah alal akilah muajjalah fi salasati sini. Nah, ini hampir sama, ya. Pembunuhan yang keliru itu, ya, yang salah tetapi ada maksudnya, ya, contohnya seperti awalnya hanya ingin memukul korban gitu, ya, secara biasa tanpa ada niat untuk membunuh hingga menghilangkan nyawa. Nah, tetapi ternyata korban malah meninggal dunia, gitu, ya. Contoh seperti misalkan kalau kita menemukan pencuri, ya, di kampung misalkan, ya, pencuri ayam atau pencuri apalah, ya. Nah, niatnya kita cuma, ya, ikut mukul dikit lah misalkan gitu, ya, nyobain tangan kita ini kuat nggak sih kalau mukul kepalanya orang misalkan begitu. Nah, niatnya cuma itu, tapi ternyata ketika dipukul orang itu langsung mati, langsung meninggal si pencurinya. Nah, itu disebut dengan amdul khata', ya, membunuh dengan salah tetapi ada niat melukai, kan gitu. Nah, hukumannya bagi orang tersebut adalah memberikan diat mughaladah, diat yang berat, diat yang diperberat. Namun, di situ bisa muajjalatun salasi sinina, bisa diangsur, ya, bisa dicicil selama 3 tahun. Ya, penjelasan selanjutnya nanti di bagian diat, ya, aja. Nah, itu ada 3 bentuk pembunuhan yang kemudian di situ juga ada hukum. Nah, kemudian selanjutnya wasyara itu wujubil kisos, ya, syarat-syarat wajibnya kisos ada 4.
arba'atun. Ya. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna al-qatil balighan. Ya, syarat untuk bisa dilakukan kisos adalah, ya, yang pertama, syarat pertama, seorang pembunuhnya tadi, pelaku pembunuhannya adalah balighun, harus orang yang baligh. Maka ketika anak-anak yang melakukan pembunuhan belum baligh, nah itu tidak masuk dalam syarat kisos. Yang kedua adalah akilan. Pembunuhnya tadi adalah harus dia berakal, orang waras, ya, akalnya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang normal, jadi dia tidak gila. Nah, adapun orang gila, ya, kalau membunuh, ya itu tidak bisa dikisos, ya, menurut kitab ini. Kemudian wasalisu yang ketiga, ya, an la yakuna walidan lil maqtul. Jadi jangan sampai atau ketika yang membunuh itu adalah seorang ayahnya atau orang tua dari anak si korban itu, maka itu juga tidak menjadi kisos, ya. An la yakuna, maka jangan ada atau tidak terbukti bahwa seorang pembunuh tadi itu adalah walidan lil maqtul, adalah sebagai seorang orang tua bagi anaknya. Maka kalau orang tua membunuh anaknya sendiri, nah, ya, menurut kitab ini adalah tidak bisa untuk dikisos. Ya. Fala qisasu ala walidin fi qatli waladihi wa in safula al walad. Nah, ya, bahkan menurut Syekh Al-Ghazi dalam syarahnya ini bahkan sampai kepada anak cucunya. Jadi tidak bisa dikisos. Karena bisa jadi ada niatan pembunuhan tersebut memang untuk pendidikan, misalkan dalam rangka mendidik anaknya, mendidik akhlak dan sebagainya. Nah, ini perlu nanti kita perjelas lebih lanjut lagi, ya. Wa rabi'u an la yakuna al-maqtulu anqasa min al-qatil bi kufrin aw riqqin. Ya, syarat yang keempat dari kisos ini adalah korban yang terbunuh statusnya adalah bukan sebagai orang kafir atau orang yang budak, ya, sebagai seorang budak. Nah, artinya tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa hukum kisos atau hukum jinayah pembunuhan itu tidak berlaku kalau korbannya adalah seorang kafir. Ya, jadi harus orang muslim. Nah, ini masuk ke dalam keempat ini. Kemudian fala yuqtalu muslimun bikafirin harbiyan kana aw dhimmiyan aw muahadan. Ya kan, ini juga termasuk penjelasan tadi bahwa seorang muslim tidak bisa dihukumi dengan kisos kalau korbannya itu adalah seorang kafir harbi, seorang kafir zimmi, atau kafir yang muahad. Ya, muahad itu adalah dalam perjanjian, kafir zimmi itu adalah kafir yang dilindungi. Nah, kalau kafir harbi ini adalah kafir yang memerangi. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya, wa tuqtalu al-jamaah bil wahid. Ya, sekelompok orang ini perlu dikisos, ya, sebab membunuh satu orang. Ya, nah ini artinya sama seperti pembunuhan pengeroyokan misalkan, ya, orang dikeroyok, satu orang meninggal dunia. Nah, maka yang mengeroyok itu adalah menurut hukum ini ya semuanya harus terkena juga kisos. Kalau misalkan mereka yang mengeroyok ini tadi, ya, membunuh secara disengaja. Ya, kecuali nanti ada unsur-unsur kekeliruan, ada unsur-unsur tidak disengaja, itu nanti hukumnya beda lagi. Ya. Wa kullu syahsaini jara al-qisasu bainahuma fi nafsi yajri bainahuma fil atraf. Ya. Setiap dua orang yang bisa berlaku hukum kisos di antara keduanya dalam kasus pembunuhan, maka hukum kisos pun berlaku di antara keduanya dalam kasus pemotongan badan. Nah, ini tadi nanti, ya, masuk ke dalam melukai atau pemotongan badan, ya. Nah, itu maka sama juga ada bentuk kisosnya. Itu. Nah, selanjutnya wa syaraitu wujubil qisas fil atrafi ba'da syaraitil madhkurah. Ya, syarat-syarat wajib kisos, bentuk kisos dalam kasus
pemotongan sebagian badan, ya, seperti yang telah disyaratkan tadi. Ya, ada dua syaratnya. Yang pertama al-ishtiraku fil ismi al-khasi. Ya, pertama adalah istirak. Jadi harus sama antara nama bagian tubuh yang dipotong dengan kisos yang dipotongnya. Misal memotong jari kelingking kanan, ya, maka kisosnya pun jari kelingking kanan. Jangan kurang atau jangan lebih. Nah, itu namanya al-ishtirak. Ya. Kemudian wa bainahu al-musannif bi qawlihi al-yumna bil yumna, ya, wal yusra bil yusra. Nah, ini contohnya adalah tangan bagian kanan dengan yang kanan, bagian kiri dengan yang kiri. Jadi harus sama, harus seimbang. Wasani, dan syarat yang kedua adalah an la yakuna bi ahadi tarafaini shalalu. Ya. Dan jangan sampai salah satu bagian tubuh yang dipotong tadi itu yang akan dikisos adalah terjadinya syalalun, terjadinya problem, masalah. Jadi harus normal, yang jadi korban itu harus bagian tubuh normal, ya, sehingga yang melakukan pidana pemotongan pun yang dipotongnya adalah bagian yang normal. Nah, syaratnya harus begitu, ya. Jadi pemirsa sekalian, cukup rinci dan cukup berat sebenarnya bagaimana kisos ini bisa dilakukan. Jadi syarat dan ketentuannya itu cukup ketat nih. Jadi tidak sekedar melukai, sekedar memotong harus dikisos, itu tidak, ternyata sangat ketat sekali. Nah, bahkan, ya, disebutkan di sini wa kullu udwin ukhida min mafsalin kamir fakin wa waquin fa fihi al-qisas. Ya. Setiap anggota badan yang bisa diambil, ya, ataupun misalkan yang bisa dipotong dari persendiannya seperti siku atau pergelangan, maka anggota tersebut berlaku hukum qisas. Ya kan? Wa ma lam mafsala lahu la qisas fi. Sedangkan anggota yang tidak memiliki persendian, ya, maka tidak berlaku hukum qisas. Nah, gitu ya. Misalkan ada persendian siku, ya, di siku ada sendi-sendinya kan, ada lutut, begitu ya, ada tulang-tulang ini. Nah, ketika dipotong, ya, ada seorang yang melukai dengan memotong bagian tubuhnya orang lain, maka harus dikisos. Jadi dikisos bagian yang diambilnya itu, ya. Nah, sedangkan kalau yang tidak tidak ada sendinya, ya, itu maka tidak bisa dikisos, ya. Ya, misalkan memotong kepala segini kan, itu kan tidak bisa dikisos juga, ya. Nanti kan akan malah mati kan, gitu, kalau misalkan kepala yang dilukai. Nah, ini selanjutnya, ya, luka di wajah dan kepala. Wa'lam anna syujaja ar-rasi wal wajhi asyratu. Nah, ketahuilah bahwa luka di kepala dan wajah itu ada 10 macam. Nah, ini ada penjelasan di sini. Ya, yang pertama adalah harisyah. Artinya luka yang menyobek kulit sedikit. Ya. Yang kedua adalah damiyah, luka yang mengeluarkan darah dalam kulit. Wabadi'ah, ya, adalah luka yang memotong sebagian daging. Mutalahimah adalah luka yang masuk ke dalam daging sampai agak dalam, ya. Simhaq, ya, yaitu tablugul jildat allati bainal lahmi wal adud. Wah, ini lebih dalam lagi, ya, yaitu luka kulit, luka yang berawal dari kulit sampai ke dalam daging dan tulang. Ini lebih dalam. Kemudian mudhilah, yaitu luka yang hingga menampakkan tulang yang berada di dalam dagingnya. Wahashimah, yaitu luka yang hingga memecahkan tulang. Ini sangat parah, ya, sampai menampakkan tulang ataupun tidak sampai tampak. Kemudian munakilah, memindahkan posisi tulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini jadi sampai ke tulangnya bergeser. Kemudian makmunah, ya, luka sampai ke kantong otak dalam pusat kepala. Wadamigo, yaitu
luka yang sampai menyobek kantong otak di dalam ini sampai kepada umur ra's, sampai kepada kepala yang paling dalam. Ini ya. Jadi agak ini ya, kalau dalam ilmu fikih ini memang harus jelas seperti ini ya. Jadi ada hal-hal yang sangat detail yang itu ketika dilakukan luka maka harus dikisos luka juga seperti itu ya. Wala qisasu fil juruh ay al madhkurah illa fil mudihah ya. Tidak ada kisos di dalam melukai seperti yang tadi disebutkan, ada ada 10 jenis itu ya, kecuali dalam al-mudihah. Apa itu al-mudihah? Nah, al-mudihah adalah luka yang sampai menampakkan tulangnya cukup dalam. Jadi begitu ya, para jamaah sekalian, bab pembahasan tentang jinayah dan al-jarhu di situ, yang sekali lagi konteks ini kita mengkaji kitab Perspektif Hukum Islam yang kalau kita bayangkan di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, hukum ini tidak berlaku dan tidak dianut dalam undang-undang kita. Jadi jangan sekali-kali ya Anda melakukan hukum ini dilakukan di tengah masyarakat, karena kalau Anda melakukan ini berarti sama saja dengan undang-undang ya. Jadi ini hanya sekedar kita memahami bagaimana konteks hukum Islam, melihat dan juga mengkaji bagaimana hukum Islam ini pada zaman dulu ya, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman para khalifah melaksanakan hukum Islam menggunakan hukum-hukum jinayah yang kita bahas baru saja tadi itu. Demikian, kita lanjutkan lagi dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.